Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, khususon anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Cerita tentang Stanti, cerita tentang Posyandu, ini banyak cabangnya. Dari dulu usahanya sudah gencar kita itu, ya. Hanya saja kita masih belum berhasil secara tuntas karena memang aspeknya sangat banyak. Salah satu yang diutamakan oleh Kahapia Jabar dengan UNICEF Jabar tentang Posyandu Sentinel, Aki sudah menyebut ciri yang pertama atau syarat yang pertama Posyandu Sentinel itu adalah dibentuk oleh masyarakat, ya, diciptakan oleh masyarakat melalui budi, cipta, rasa, karsa, dan karya. Pancakarya, ya, dulu zamannya Pancakarya. Budi adalah usikna budi jeung daya. Cipta adalah menciptakan sesuatu untuk kepentingan umat. Rasa itu adalah Gubernur Aang Kunaeti menciptakan 5 ur. Batur sa kasur, batur sa dapur, batur sa sumur, batur sa lembur, dan batur sa gubernur. Itu rasa saling sabilulungan. Karsa adalah praknya dan nanti akan menjadikan buah karya yang sangat bagus. Nah, di dalam yang pertama ini kita memfasilitasi sampai Aki itu disemu gitu. Di Bidan Ros, Aki mendatangi rumah makan galak yang ada antara Pagaden Subang itu laku sekali pada saat itu, ya. Sehingga habis berapa puluh lah setiap harinya itu yang namanya bakakak ayam, petai, dan lain sebagainya lah, ya, lauk-lauk dan lain sebagainya. Itu rumah makan yang sangat ternama. Ketika Aki tanyakan bahwa ibu tahu nggak ke pemiliknya, ibu tahu nggak di belakang ada Posyandu? Tahu, dan udah bertahun-tahun, Pak. Iya. Ibu tahu bahwa di sana itu ada anak yang kurang gigi? Oh, tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Nah, tidak pernah ada yang memberitahu. Jadi si kader itu tidak mau datang ke itu, nggak ngerti, pikirannya bahwa Posyandu itu pemerintah saja. Akhirnya saya bilang bahwa di situ ada 3 anak yang kurang gizi karena makanannya kurang dan lain sebagainya, sehingga dia akan menjadi idiot dan lain sebagainya. Akhirnya siap setiap bulan, bukan hanya menyediakan untuk 3 anak yang kurang gizi atau stunting lah kalau sekarang, tapi juga seluruh anak di situ ditambah dengan kadernya, ditambah dengan bidannya, diberi sebulan sekali itu daging ayam. Alhamdulillah, itu yang pertama. Karya orang situ, ya. Ingat, itu adalah 16 bentuk itu, bukan 1. Aki keliling, ya, Rukman RI, Rukman Ili begitu, ya. Kemudian yang kedua adalah dilaksanakan posebul. Jadi Posyandu itu bukan 1 hari. Sekarang kan kalau ditanya Posyandu itu sebulan berapa kali? Sehari sampai sekarang itu. Nah, itu sebetulnya sudah dirombak oleh kita. Tapi ya susah lah. Kalau memang yang rombaknya 2, yang dirombaknya 1 juta susah, ya. Itu. Dan bukan pembuat kebijakan yang ngerombaknya, yaitu petugas lapangan seperti Aki. 2 adalah Posyandu itu sebulan. Yaitu Posyandu sebulan itu melaksanakan siklus kader. Siklus kader, ya. Yaitu siklus kader itu pertemuan 1. Nah, pertemuan dulu ini menginventarisir siapa yang akan dilayani bulan depan. Yang kedua adalah kunjungan rumah 1. Diberitahu satu-satu. Setelah kunjungan diberitahu tanggalnya dan lain sebagainya. Yang ketiga pertemuan 2. Tapi jangan diikalkan pertemuan itu harus seperti rapat. Tidak, di mana aja ketemu. Yang keempat adalah kunjungan rumah 2 untuk meyakinkan bahwa dia akan datang ke Posyandu atau tidak. Yang berikutnya adalah pelayanan. Setelah pelayanan
kunjungan pasca pelayanan. Bagaimana yang sudah disuntik KB tidak ada masalah, yang sudah diayudi tidak ada masalah, atau misalnya yang diimunisasi tidak ada masalah dan lain sebagainya. Dikeliling lagi, itulah siklus kader. Jadi siklus kader. Dan yang ketiga, ya, yang kedua possible, yang ketiga kadernya itu dibagi tanggung jawab. Jadi kalau sekarang tanya, ibu bagian apa di Posyandu? Saya bagian penimbangan, saya bagian pencatatan pelaporan, saya bagian penyuluhan. Bukan itu. Tapi tanggung jawab itu karena ada 6 program saat itu, paling tidak kader itu harus ada 8 di Posyandu Sentinel itu. Yang pertama adalah bagian yang menangani KIA. Satu orang tuh tanggung jawab nih. Yang kedua yang menangani KB. Yang ketiga yang menangani imunisasi. Yang keempat yang menangani Kesli. Yang kelima yang menangani gizi. Dan yang keenam yang menangani diare. Jadi dia tahu sebulan itu perkembangan mana, diare mana, siapa yang belum diimunisasi. Jadi dibagi si kader itu menjadi bagian-bagian tanggung jawab sesuai dengan program-program Posyandu yang ada. Hebatnya, hebat. Cek Aki hebat sampai. Mungkin kata yang sekarang kuno ya nggak apa-apa. Wong ini namanya juga kayak kemarin juga Ade Aki ya, si Kang Ade berbicara bahwa itu sekarang begini. Iya biar aja, itu mah program yang sekarang. Kalau Aki menceritakan prinsip-prinsipnya. Aki menceritakan hakikat-hakikatnya. Seperti yang kemarin dikatakan oleh Pak Kabir, Kepala Dinas Tenaga Kerja Pandeglang itu ya. Dengan Pak Yayan yang mantan camat itu. Sekarang itu rohnya yang tidak ketangkal. Jadi karena tidak ada tantangan, sepertinya datar-datar saja programnya. Tidak ada hentakan. Jadi sekali lagi, syarat Posyandu itu adalah dibentuk oleh masyarakat, dilaksanakan sebulan sekali. Itu yang sekarang, dulu adalah pos itu selalu lingkaran dalam 1 bulan. Dengan siklus kader. Yang ketiga adalah dibagi. Dibagi tanggung jawab kader sesuai dengan program-program Posyandu. 3 ya. Yang keempat nih. Yang keempat setelah yang ketiga itu dibagi itu, kenaikan badannya harus terukur. Sentinel itu. Jadi ada peraturan sampai sekarang katanya sudah ada sekarang mah. Dulu mah belum ada yang yakin gitu. Hanya Aki masih ingat, Aki juga lupa lagi, yang harus naik berat badan itu pada umur 0 bulan sampai 6 bulan itu paling sedikit 6 ons harus naiknya. Jadi kalau tidak 6 ons itu disebut tidak naik. Itu ketatnya Posyandu Sentinel. Dan seterusnya juga ada. Seterusnya umur sekian harus sekian beratnya badannya itu mah ada di kesehatan ya, kenaikannya harus begitu, itu dipantau betul. Jangan sampai ada yang naiknya hanya 1 ons disebut naik, tidak, itu tidak ditolak oleh kita di Posyandu Sentinel. Itu bagaimana hasil penimbangan itu diukur per orang, mana yang naik mana yang tidak. Dan dinyatakan, oh ini sekian persen yang naik. Karena itu harus nantinya menjurus kepada S sama dengan K, sama dengan D, dan sama dengan N. Itu yang keempatnya. Nah kalau tidak, itu adalah tidak berhasil. Begitu ya. Jadi harus terus di setiap bulan di update lagi si data-datanya itu. Nah, dari situ, dari itulah yang itu, di mana rujukan, jalan dan lain sebagainya. Itu untuk meningkatkan gizinya. Nah, yang kelimanya setelah tadi ukuran-ukuran yang baru, yang kelimanya adalah tentang partisipasi masyarakat. Ya, kalau dulu itu adalah ukuran tentang pembentukannya, sekarang juga termasuk pembiayaannya, harus dari masyarakat. Siapa melakukan apa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 1 bulan secara keliling itu. Ya, jadi gitu. Jadi Posyandu Sentinel itu, waduh itu gemes sekali. Gemes sekali. Bayangkan ya, 16 kabupaten,
termasuk Jawa Barat masih dengan Banten, ada yang di Tangerang, ada yang di Lebak. Aki kancat kincet dengan Aki Ili. Mudah-mudahan Aki Ili sehat ya sekarang. Aki masih tetap juga ngedongeng untuk memberikan wawasan. Itu baru sampai kepada syarat-syarat yang keempat dan kelima. Besok kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.